Pernah nggak kamu merasa hidupmu itu penuh banget sama informasi? Tapi anehnya, kamu nggak bergerak kemana-mana. Kayak ada banyak banget yang numpuk di kepala. Tapi nggak ada yang banner-banner ngedorong kamu buat berubah. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Sekali scroll aja di HP kita bisa dapat apa aja. Mau tips investasi, ada. Mau resep ramen yang katanya paling enak sedunia, ada. Atau mau cara ngatasin overthinking, tinggal ketik aja, pasti keluar. Google sama YouTube tuh kayak sahabat setia yang selalu punya jawaban, kapanpun kita mau. Tapi sekarang coba deh kita jujur sebentar, cuma sama diri sendiri aja. Dari semua hal itu, berapa banyak sih yang benar-benar kamu praktekin, yang benar-benar kamu ambil, terus kamu ubah jadi tindakan nyata? Kalau jawabnya dikit atau malah nggak ada sama sekali, tenang, kamu nggak sendirian. Karena banyak orang juga begitu, termasuk mungkin aku juga. Kita sering banget merasa sibuk belajar ini itu, baca artikel motivasi, nonton video self-improvement, dengerin podcast orang sukses. Tapi ujung-ujungnya cuma berhenti di situ aja. Cuma jadi penenden, kita tahu banyak hal, kita hafal teori, kita pinter ngomongin konsep. Tapi giliran disuruh praktek, tiba-tiba mental. Akhirnya ya hidup kita gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Dan tahu nggak, ini tuh sebenarnya bukan cuma masalah kamu atau masalah kita pribadi. Ini udah jadi masalah banyak banget orang di zaman sekarang. Ada penelitian menarik dari University of California. Mereka bilang otak manusia tuh sekarang kecanduan banget sama dopamin yang muncul tiap kali kita dapat informasi baru. Jadi pas kamu scroll medsos terus nemu fakta unik, atau tips hidup sehat, atau quotes yang katanya bikin semangat, otakmu tuh ngeluarin dopamin. Kamu ngerasa seneng, kayak udah produktif. Padahal kenyataannya kamu nggak ngelakuin apa-apa. Kamu cuma duduk, ngeliat layar, nelen informasi, terus selesai. Nggak ada aksi nyata. Lucunya lagi, kita tuh sering banget ngerasa makin pinter, makin ngerti banyak hal. Tapi coba lihat, hidup kita tetap aja di situ-situ aja, nggak maju. Makin dekat sama mimpi, masih aja stres sama hal yang sama, masih aja insecure soal hal yang itu-itu juga. Pernah nggak sih kamu ngerasain kayak gitu? Misalnya hari ini kamu nonton video tentang gimana caranya ningkatin produktivitas. Besoknya nonton lagi video tentang cara memulai bisnis. Besoknya lagi baca artikel soal cara jaga kesehatan mental. Terus rasanya kayak, wow, aku banyak belajar hari ini. Padahal realitanya besok kamu bangun tidur, terus buka HP lagi, scroll lagi, dan ngulang siklus yang sama, nggak ada yang benar-benar berubah. Kamu nggak jadi lebih sehat, nggak juga lebih kaya, nggak juga lebih bahagia. Dan tahu nggak kenapa ini bisa kejadian? Karena otak kita tuh ternyata gampang banget ketipu. Dia nganggep informasi baru itu sama pentingnya kayak tindakan nyata. Padahal beda jauh. Belajar teori sama ngejalanin praktik itu dua dunia yang berbeda. Bayangin aja gini, kamu baca artikel tentang gimana caranya masak ramen ala Jepang. Kamu nonton tutorialnya di YouTube, mungkin sampai hafal langkah-langkahnya. Tapi kalau kamu nggak pernah turun ke dapur, ngeluarin panci, ngerebus mie, terus nyobain bumbunya sendiri, kamu nggak bakal pernah tahu rasanya kayak apa. Kamu cuma tahu dari kata orang, nggak pernah ngerasain sendiri. Nah, kebiasaan kita hari ini tuh persis kayak gitu. Kita kenyang sama info, tapi kelaparan sama pengalaman nyata. Dan itu bikin kita frustasi tanpa sadar. Karena dalam hati kecil kita tuh tahu, harusnya kita bisa lebih baik dari ini. Kita harusnya bisa lebih sehat, lebih produktif, lebih tenang. Tapi karena kita keburu puas sama ilusi belajar, akhirnya nggak pernah maju. Ada istilah yang lucu tapi menohok. Namanya mental masturbation. Artinya kita ngasih makan ego kita dengan informasi, bikin kita merasa hebat. Tapi sebenarnya cuma memuaskan diri sendiri, nggak bikin kemajuan apa-apa. Kamu pernah kan ngalamin ini? Misalnya kamu baca buku motivasi, terus kamu tutup bukunya. Kamu ngerasa semangat banget, seolah hidup kamu bakal berubah drastis. Padahal kalau dilihat lagi seminggu kemudian, hidupmu nggak beda jauh sama sebelum baca buku itu. Atau kamu nonton reels motivasi, ada musik dramatisnya, ada kata-kata bijaknya, kamu langsung share ke story. Tapi habis itu nggak ada tindakan lanjutan, hilang gitu aja. Yang lebih parah lagi, kita kadang malah nyalahin diri sendiri. Kita ngerasa kita nggak disiplin, kita nggak cukup kuat. Padahal mungkin masalahnya bukan kita kurang semangat, tapi kita kebanyakan mikir. Kita terlalu banyak ngumpulin informasi, sampai akhirnya malah bingung harus mulai dari mana, overload, dan itu bikin kita akhirnya diam aja, nggak ngapa-ngapain. Ada pepatah lama yang bilang, knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. Tahu aja nggak cukup, kita harus nerapin. Mau aja nggak cukup, kita harus bertindak. Tapi di zaman sekarang, yang penuh distraksi, penuh notifikasi, penuh video pendek yang catchy, itu nggak gampang.
Kita gampang banget kegoda, fokus kita pecah kemana-mana. Makanya kalau kamu ngerasa stuck, itu wajar. Kamu nggak sendiri. Ada data menarik dari Microsoft yang bilang rata-rata attention span manusia sekarang itu cuma sekitar 8 detik, bahkan lebih. Pendek dari ikan mas. Itu sebabnya kenapa kita cepet banget bosen, cepet banget pindah ke hal lain, cepet banget skip sesuatu yang butuh waktu lebih panjang. Jadi kalau kamu lagi belajar sesuatu yang serius, terus kamu ngerasa otakmu pengen buka Instagram, atau pengen cek notif TikTok, itu normal. Karena algoritma media sosial itu memang didesain buat bikin kita kecanduan. Biar kita terus balik lagi, dan terus ngasih perhatian. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu, akhirnya kita nggak pernah punya waktu buat fokus ngebangun diri kita sendiri. Dan disinilah letak ironinya. Kita hidup di era yang paling gampang buat belajar apapun. Segala ilmu ada, segala tips ada, segala peluang terbuka lebar. Tapi justru banyak dari kita yang nggak berkembang, nggak maju-maju karena kita lebih sering sibuk nyari info baru daripada sibuk praktek sama info yang udah kita punya. Kita sibuk ngulik cara paling efektif olahraga, tapi jarang olahraga beneran. Kita sibuk nyari resep diet paling ampuh, tapi tetap makan junk food tiap hari. Kita sibuk nonton konten tentang menata keuangan, tapi tetap boros buat hal-hal nggak penting. Dan ini bikin kita kayak berdiri di treadmill. Kita terus bergerak, tapi nggak kemana-mana sampai akhirnya kita capek sendiri, kita frustasi. Kita merasa mungkin kita memang ditakdirkan stuck di sini. Padahal sebenarnya kita cuma perlu satu hal, mulai dari tindakan kecil. Tapi nanti dulu, kita bahas soal tindakan kecil ini nanti di bagian berikutnya. Sekarang, aku cuma pengen kamu sadari satu hal. Kalau selama ini kamu ngerasa sibuk belajar, sibuk cari tahu, tapi nggak ada progres nyata dalam hidupmu, itu bukan salah kamu sepenuhnya. Otakmu memang diprogram buat suka sama hal baru. Dan dunia digital kita sekarang emang nyediain semua rangsangan itu. Tapi kabar baiknya, kita tetap bisa ambil kontrol lagi. Dengan perlahan ngerem, terus mulai nerapin sedikit demi sedikit apa yang udah kita tahu. Karena pada akhirnya, pengetahuan tanpa tindakan itu cuma tumpukan informasi kosong. Dia nggak bakal ngubah apa-apa, nggak akan bikin kamu lebih sehat, nggak akan bikin kamu lebih kaya, nggak akan bikin kamu lebih damai. Yang bakal ngubah hidupmu cuma tindakan nyata, meskipun kecil, yang kamu ulang lagi dan lagi. Jadi nanti, di bagian berikutnya kita bakal ngomongin gimana caranya kita bisa lepas dari jebakan ini. Gimana caranya berhenti cuma jadi penonton dan mulai bener-bener jadi pelaku. Kita bakal pelen-pelen bongkar satu-satu. Biar kamu nggak cuma sibuk belajar, tapi juga bisa maju, walau pelan. Sampai sini dulu ceritanya. Tarik napas sebentar, karena setelah ini kita bakal mulai langkah kecil pertama kita. Dan siapa tahu, ini bakal jadi awal dari perubahan besar di hidupmu. Masalah kita itu sebenarnya bukan soal kurang ilmu, bukan karena kita nggak tahu harus ngapain, bukan juga karena kita nggak punya akses ke informasi. Sekarang ini apa-apa ada. Kamu mau cari cara masak sehat? Ada. Mau cari tips ngatur keuangan? Ada. Mau tahu gimana cara ngatur waktu biar lebih produktif? Semua juga ada. Internet nyediain semua itu gratis. Kapan aja kamu mau. Tapi justru itu yang jadi sumber masalahnya. Karena kita kebanyakan tahu, kebanyakan teori, kebanyakan pilihan. Akhirnya kita malah lumpuh. Bingung mau mulai dari mana. Kalau bahasa kerennya ini disebut analisis paralisis. Kita terlalu sibuk mikir, nimbang-nimbang ini itu, sampai nggak ngelakuin apa-apa. Kayak orang yang berdiri di perempatan jalan. Dia tahu semua arah punya tujuan bagus, tapi karena takut salah, akhirnya cuma diem aja di situ, nggak jalan kemana-mana. Misalnya kamu mau mulai baca buku, udah punya niat, mau ningkatin kualitas diri, kamu browsing dulu, buku apa yang paling bagus buat self-improvement. Ketemu banyak banget rekomendasi, sampai bingung, mau mulai dari mana, akhirnya malah nggak jadi beli. Atau kamu pengen mulai olahraga, browsing dulu, olahraga mana yang paling efektif bakar lemak. Ada yang bilang kardio, ada yang bilang angkat beban, ada yang saranin yoga. Kamu makin bingung, takut salah pilih. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Kamu juga mungkin pernah kepikiran mau nulis jurnal, biar bisa refleksi diri, biar pikiran lebih jernih. Terus kamu cari tahu metode journaling yang bagus. Ada yang pakai gratitude list, ada yang pakai bullet journal, ada yang pakai morning pages. Kamu habisin waktu buat nonton tutorialnya di YouTube, baca thread panjang di Twitter. Tapi ya udah, habis itu lupa, nggak pernah bener-bener nulis. Dan kita juga udah terbiasa banget sama yang namanya reward instan. Dari kecil kita dimanjain sama hal-hal yang cepat ngasih rasa puas. Kita posting foto di Instagram, dapat like, langsung seneng. Ada notif masuk, hati kita langsung naik. Buka TikTok, nemu video lucu, mood langsung keangkat. Padahal coba bandingin sama hal-hal yang benar-benar bermanfaat buat jangka panjang.
Kamu baca 10 halaman buku hari ini, nggak ada yang tepuk tangan buat kamu. Kamu jalan kaki 10 menit, nggak langsung turun berat badan. Kamu nulis 1 halaman jurnal, nggak ada yang kasih kamu hadiah. Makanya kebiasaan kecil sering banget disepelein, karena hasilnya nggak langsung kelihatan, nggak instan, nggak bikin kita langsung wow. Tapi justru disitulah letak rahasianya. Kalau kamu konsisten ngelakuin hal kecil tiap hari, lama-lama itu ngumpul. Bertahun-tahun nanti, hasilnya kelihatan jauh banget dibanding kalau kamu cuma diam koba banggen. Kalau kamu baca 10 halaman buku tiap hari, cuma 10 halaman, nggak sampai setengah jam, dalam setahun kamu bisa selesai sekitar 12-15 buku. Itu kalau bukunya tebel. Kalau bukunya tipis, bisa lebih banyak lagi. Misalnya, kamu jalan kaki 15 menit tiap hari. Nggak harus lari maraton, cukup jalan santai. Data dari American Heart Association bilang, risiko kamu kena penyakit jantung bisa turun sampai 30%. Bayangin, cuma gara-gara jalan kaki. Nggak perlu bayar gym mahal-mahal, tapi karena hasilnya nggak langsung kelihatan, kita sering nge-reduce. Hari ini jalan kaki 15 menit, besok badan masih sama aja. Nggak langsung langsing, nggak langsung six-pack. Akhirnya kita berhenti, balik lagi ke pola lama. Padahal kalau kita tahan sedikit aja, kita terus lakuin walau nggak ada tepuk tangan, nggak ada yang muji. Lama-lama itu ngebangun fondasi yang kuat banget. Ada satu studi psikologi yang bilang, manusia cenderung lebih menghargai hasil cepat. Kita lebih suka sesuatu yang bisa kita nikmatin sekarang, daripada hasil yang baru kelihatan nanti. Ini disebut delay discounting. Semakin lama waktu tunggu hasilnya, semakin kita malas ngelakuin. Makanya orang lebih milih makan donat sekarang daripada makan sayur yang hasil sehatnya baru kelihatan setahun lagi. Orang lebih milih rebahan sambil scroll TikTok daripada belajar skill baru yang hasilnya mungkin baru kelihatan 6 bulan kemudian. Tapi kalau kita ngerti pola ini, kita bisa mulai ngakalinnya. Kita bisa sadar kalau rasa malas itu normal, karena otak kita emang nyari kepuasan cepat. Dan kita bisa nyiasatinya dengan fokus ke proses kecil, bukan hasil besar. Misalnya kamu niat mau hidup lebih sehat, gak usah langsung target berat badan. Turun 10 kilo, fokus aja dulu sama jalan kaki 15 menit setiap hari. Gak usah mikirin turun berapa kilo, gak usah mikirin kapan bisa pakai baju lama lagi. Cukup nikmatin proses jalannya, biar tubuhmu terbiasa bergerak dulu. Atau kalau kamu mau mulai baca buku, gak usah target selesai 1 buku seminggu. Itu bagus kalau kamu bisa, tapi buat permulaan, cukup targetin 10 halaman sehari, atau 5 halaman kalau lagi sibuk banget. Yang penting konsisten, nanti lama-lama juga beres sendiri. Atau kamu mau mulai nulis jurnal, nggak usah langsung bikin 2 halaman penuh. Tulis aja 1 kalimat tentang apa yang kamu syukuri hari ini. Atau 1 hal kecil yang bikin kamu seneng, nggak usah bagus. Nggak usah puitis, yang penting tulis. Dengan cara kayak gini, otak kamu nggak akan ngerasa terbebani, karena tantangannya kecil. Tapi kalau dilakuin terus, nanti kamu bakal takjub sendiri sama progresnya. Karena sejatinya, kekuatan sejati itu bukan datang dari intensitas, tapi dari konsistensi. Bukan dari seberapa keras kamu ngegas di awal, tapi dari seberapa lama kamu bisa bertahan ngelakuin hal kecil tanpa henti. Coba lihat atlet profesional. Mereka nggak tiba-tiba kuat angkat beban 100 kilo. Mereka mulai dari yang kecil, terus naik dikit-dikit. Nggak ada yang instan. Atau lihat penulis besar. Nggak ada yang nulis 500 halaman novel dalam semalam. Mereka nulis 1-2 halaman per hari. Kadang cuma 1 paragraf. Tapi mereka terus nulis, nggak berhenti. Atau lihat orang yang pintar banget main gitar. Dia nggak tiba-tiba langsung jago petik melodi rumit. Dia mulai dari 1-2 chord sederhana. Dilatih terus, sampai otot jarinya hafal semua yang hebat. Selalu dimulai dari hal kecil yang konsisten. Jadi kalau kamu sekarang masih bingung mau mulai dari mana, saran paling sederhana adalah pilih 1 kebiasaan kecil aja. Nggak usah banyak, bongyak. Yang penting kamu bisa lakuin tiap hari. Kalau kamu mau hidup lebih sehat, mungkin mulai dari minum air putih 2 liter sehari. Atau tidur lebih awal setengah jam dari biasanya. Kalau kamu mau lebih produktif, mungkin mulai dari bikin to-do list kecil setiap pagi. Nggak usah panjang, cukup 3 tugas penting. Kalau kamu mau lebih tenang secara mental, mungkin mulai dari meditasi 5 menit sebelum tidur. Atau sekedar duduk hening sambil tarik napas pelan. Dan kalau nanti kamu mulai bosen, malah itu tandanya bagus. Karena artinya kebiasaan itu udah mulai jadi otomatis. Nggak lagi perlu tenaga besar buat ngerjainnya. Yang penting jangan berhenti. Karena kebanyakan orang gagal bukan karena mereka nggak tahu caranya, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Ingat juga,
Kamu nggak perlu validasi orang lain buat langkah kecilmu. Nggak perlu nunggu ada yang tepuk tangan tiap kamu baca 10 halaman buku. Nggak perlu nunggu ada yang like pas kamu jalan kaki. Karena ini soal kamu sama dirimu sendiri. Kalau nanti suatu hari orang lihat kamu berubah, mereka mungkin bakal bilang kamu beruntung. Mereka nggak akan lihat prosesmu tiap hari nahan godaan rebahan. Mereka nggak akan tahu berapa malam kamu maksain diri tidur lebih cepat biar besok bisa bangun pagi. Mereka cuma lihat hasil akhirnya. Dan kamu bisa senyum aja. Karena kamu tahu itu bukan keberuntungan, tapi hasil ribuan langkah kecil yang kamu ambil diam-diam. Jadi mulai sekarang, stop overthinking. Berhenti nunggu metode paling sempurna. Berhenti nyari motivasi besar. Mulai aja dari yang paling gampang, yang paling kecil. Karena nanti, justru langkah kecil itulah yang bakal bawa kamu ke tempat yang besar. Itu cara kerja hidup. Pay long tapi pasti, konsisten, bukan meledak-ledak. Dan kalau suatu hari kamu ngerasa lelah, ingat aja, kamu boleh istirahat, tapi jangan berhenti. Karena semua hal baik butuh waktu. Nggak ada yang instan. Jadi sekarang coba kita pelan-pelan tarik napas dulu. Bayangin kamu lagi duduk santai. Nggak dikejar siapa-siapa. Nggak lagi diburu target besar. Nggak lagi dibanding-bandingin diri sama orang lain. Kamu cukup ada di sini, sama dirimu sendiri sekarang. Pikirin ini baik-baik. Selama ini kamu nunggu apa? Mungkin kamu nunggu momen sempurna. Nunggu waktu luang, nunggu punya uang lebih dulu, nunggu ada yang ngajak barengan biar lebih semangat, atau bahkan nunggu rasanya yakin dulu, biar nggak salah langkah. Padahal kalau dipikir lagi, momen sempurna itu nggak pernah benar-benar datang. Selalu ada aja alasan buat nunda, selalu ada aja hal yang bikin kita ragu. Kalau kamu terus nunggu, ujungnya ya nggak akan pernah mulai. Hari-hari bakal terus lewat, tahu-tahu udah akhir tahun lagi, kamu nengok ke belakang, nyadar nggak banyak yang berubah. Makanya mulai sekarang, pelan-pelan kita ubah cara pandang kita. Kita berhenti nunggu momen sempurna. Berhenti nunggu motivasi gede. Berhenti nunggu semua terasa ideal. Kamu nggak harus langsung lari maraton. Nggak harus langsung ngangkat beban berat. Nggak harus langsung baca 1 buku dalam sehari. Nggak harus langsung bisa meditasi sejam penuh. Kamu cukup jalan pelan tapi tiap hari beneran pelan. Nggak apa-apa kalau cuma sedikit. Yang penting kamu jalan. Yang penting kamu nggak berhenti. Sekarang coba pilih satu hal kecil aja yang mau kamu tanam hari ini. Nggak usah ambisius dulu. Satu aja, mau baca 5 halaman buku, atau olahraga ringan 10 menit, atau cukup tulis 1 kalimat syukur sebelum tidur. Kecil kan? Tapi jangan remehkan yang kecil. Karena hal besar itu selalu hasil dari tumpukan hal-hal kecil yang kamu ulang terus tiap hari. Bahkan, kalau nanti kamu mulai merasa bosan, itu justru tanda bagus. Kenapa? Karena artinya kebiasaanmu mulai jadi bagian natural dari hidupmu. Udah, nggak perlu dipaksa lagi. Udah kayak gosok gigi. Nggak perlu drama, tinggal dilakuin aja. Sama kayak kamu makan. Nggak usah nunggu lapar banget baru makan kan? Atau kayak mandi, nggak usah nunggu bau dulu baru mandi. Kebiasaan baik juga gitu. Dia harus nyelip di sela-sela hari, sampai akhirnya jadi kayak nafas. Nggak berasa, tapi penting banget buat kamu terus hidup. Aku tahu kadang rasanya nggak sabar, pengen cepet lihat hasil, pengen dalam seminggu langsung kelihatan progres. Tapi hidup nggak gitu kerjanya. Hidup nggak kayak masak mie instan yang 3 menit langsung mateng. Perubahan itu pelan. Hasil besar itu akumulasi. Butuh waktu, butuh sabar, butuh konsisten. Kayak kalau kamu nanam pohon, kamu taruh benih kecil di tanah. Kamu siram tiap hari, kamu pastikan kena matahari. Nggak tiap hari kamu bisa lihat dia tumbuh tinggi. Kadang kayaknya malah sama aja, tapi tanpa kamu sadari, di bawah tanah akarnya lagi kerja keras. Nyiapin fondasi supaya nanti waktu batangnya tumbuh, dia kuat berdiri. Nanti setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, baru kamu lihat batangnya naik, daunnya lebar, bunganya mekar. Kalau kamu nggak sabar terus cabut akarnya buat ngecek udah sejauh apa, ya malah mati kan? Hidup juga gitu. Kebiasaan kecil yang kamu ulang tiap hari. Mungkin hari ini belum kelihatan apa-apa, besok juga belum, tapi coba tahan setahun 2 tahun. Nanti kamu bakal kaget sendiri lihat betapa jauhnya kamu udah melangkah. Makanya mulai sekarang, jangan terlalu keras sama diri sendiri soal hasil cepat. Nggak perlu buru-buru, nggak usah bandingin perjalananmu sama orang lain yang udah 5 langkah di depan. Kamu nggak tahu mereka mulai dari kapan. Kamu juga nggak tahu apa aja yang mereka korbankan. Yang penting kamu jalan terus, pelan tapi jangan berhenti. Kalau hari ini lagi berat, nggak apa-apa banget kalau kamu cuma sanggup setengah dari biasanya. Kalau hari ini mood lagi jelek, nggak apa-apa banget kalau kamu cuma bisa nulis 1 kalimat pendek di jurnalmu. Yang penting tetap jalan. Karena yang bikin kita sampai ke tujuan itu bukan sprint besar 1-2 kali, tapi langkah kecil yang kita ambil berulang-ulang.
Sekarang coba kamu pikirin, kebiasaan kecil apa yang mau kamu mulai hari ini? Nggak usah mikir, mulak-mulak humus setua. Kalau bingung, ini beberapa ide sederhana. Kamu bisa mulai dari minum air putih lebih banyak. Kadang kita sibuk sampai lupa minum. Padahal dehidrasi bisa bikin kepala pusing, mood jelek, bahkan susah fokus. Atau kamu bisa mulai tidur lebih awal 15 menit. Nggak harus langsung 2 jam lebih cepat, cukup 15 menit aja, biar besok badan lebih segar. Atau kamu bisa mulai dari jalan kaki keliling komplek. Nggak perlu jogging cepat, jalan santai sambil nikmatin udara juga cukup. Atau kamu bisa mulai dari 1 ayat. Kalau kamu punya keinginan lebih dekat sama Tuhan, 1 ayat 1 hari jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Atau kamu mau lebih damai, bisa mulai dengan tarik napas dalam pelan-pelan, tahan 3 detik, buang pelan, pelak, lakuin 5 kali sebelum tidur. Kebiasaan sekecil itu kalau dijaga terus, bisa ngeubah banyak hal dalam hidupmu. Kamu bakal ngerasa lebih sehat, lebih tenang, lebih punya kendali. Dan tahu nggak, salah satu bonus terindah dari ngelakuin langkah kecil secara konsisten itu adalah rasa percaya dirimu pelan-pelan naik. Karena kamu buktiin sendiri ke dirimu bahwa kamu orang yang bisa dipercaya. Kamu bisa jaga janji sama diri sendiri, nggak perlu besar, nggak perlu dramatis. Yang penting janji kecilmu hari ini ketepatan ditepati. Kalau nanti ada orang yang bilang, kamu kok santai banget sih? Kok cuma segitu, kamu senyum aja. Karena mereka nggak ngerti betapa berartinya kebiasaan. Kecilmu itu buat fondasi masa depanmu. Dan kalau nanti suatu hari kamu ngeliat ke belakang, kamu bakal bersyukur banget kamu memulai hari ini. Bukan nunggu minggu depan, bukan nunggu tahun depan. Tapi sekarang, jadi yuk, mulai sekarang. Kamu nggak perlu buru-buru, jalan aja pelan, tapi jangan berhenti. Kalau capek, istirahat. Kalau butuh waktu, ambil napas panjang. Tapi jangan berhenti. Karena nggak ada orang yang sukses cuma karena satu gebrakan. Semuanya lahir dari proses panjang. Ribuan langkah kecil yang kadang nggak kelihatan siapa-siapa. Dan kalau hari ini kamu lagi ngerasa nggak semangat, nggak apa-apa banget. Kamu manusia, bukan robot. Kamu boleh lelah, boleh sedih, boleh khawatir. Yang penting jangan menyerah. Karena kalau kamu terus jalan, sekecil apapun, nanti jalannya akan terbuka lebih lebar. Kamu bakal ketemu kesempatan-kesempatan baru yang dulu nggak kelihatan. Kamu bakal ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Kamu bakal ngerasain rasa syukur yang dalam banget. Karena kamu tahu betapa jauhnya kamu udah melangkah. Sekarang kalau kamu suka cerita kayak gini, boleh banget klik tombol like. Biar nanti algoritma juga ngerti ini konten bermanfaat. Kamu juga bisa share ke teman-temanmu yang sering bilang sibuk belajar tapi nggak jalan-jalan. Siapa tahu mereka juga butuh diingetin buat mulai pelan-pelan aja. Yang penting konsisten, terus coba tulis di komentar, kebiasaan kecil apa yang mau kamu mulai hari ini, biar kita sama-sama saling nyemangatin. Karena perjalanan panjang itu bakal lebih ringan kalau dijalanin bareng. Dan terakhir, aku mau bilang makasih karena kamu udah dengerin sampai habis. Semoga hari kamu luar biasa, semoga langkah kecilmu hari ini jadi awal dari perjalanan besar yang indah banget. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita bakal ngobrol lebih banyak soal gimana caranya hidup pelan tapi pasti. Supaya nanti kamu bisa lihat sendiri betapa hebatnya versi dirimu yang sabar dan konsisten.